konsep dasar karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki arti sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Didiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, dan berwatak. Menurut para ahli, menurut Ditjen Mendikbud Kementerian Pendidikan Nasional, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat. Menurut Rikona, karakter berkaitan dengan konsep moral, moral knowing, sikap moral, moral feeling, dan perilaku moral, moral behavior. Karakter didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Karakter didapatkan dan dapat dilihat dari refleksi sikap seseorang dalam kehidupannya. Jadi, setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya. Dimensi-dimensi karakter yang baik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karakter mulia. Karakter mulia yang berarti setiap individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai seperti percaya diri, rasional, kritis, logis, kreatif dan inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, seseorang ini sudah mengetahui karakter dirinya sendiri. Yang kedua yaitu nilai karakter. Nilai karakter dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan. Contohnya seperti beribadah. Yang kedua nilai karakter dalam hubungan dengan diri sendiri, seperti tanggung jawab, jujur, disiplin, kerja keras, dan percaya diri. Yang ketiga nilai karakter dalam hubungan dengan sesama. Contohnya seperti toleransi antar umat beragama dan menghargai hak orang lain. Yang keempat nilai karakter dalam hubungan dengan lingkungan. Contohnya seperti menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan alam. Konsep dasar pendidikan karakter. Menurut Sudrajat, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah 7 prinsip utama pendidikan. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan adalah hal yang paling penting. Yang kedua adalah penguasaan proses-proses fundamental. Yang selanjutnya menjadi anggota keluarga yang berguna, pekerjaan, kewarganegaraan, penggunaan waktu luang secara bermanfaat, dan yang terakhir adalah watak susila. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural dikelompokkan menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah olah hati. Olah hati berkenaan dengan perasaan, sikap, dan keyakinan. Contohnya seperti beriman dan bertakwa, jujur, dan amanah. Yang kedua adalah olah pikir. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar. Contohnya seperti cerdas, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga adalah olahraga. Karakter yang bersumber dari olahraga antara lain adalah bersih, sehat, dan sportif.
Yang keempat adalah olah rasa. Karakter yang bersumber dari olah rasa atau karsa, contohnya saling menghargai dan gotong royong. Faktor penunjang penerapan pendidikan karakter diantaranya adalah penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan, guru, komitmen kepala sekolah, dan yang terakhir adalah pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang menjadikan karakter guru. Yang pertama yaitu amanah. Guru harus dapat dipercaya dan mampu menerapkan karakternya dimanapun ia berada, terutama di lingkungan sekolah. Yang kedua, keteladanan. Guru harus mampu menerapkan setiap karakternya secara efektif dan efisien. Selain itu, guru harus mampu melayani siswa dalam hal pengembangan potensinya. Dan yang ketiga yaitu cerdas. Kemampuan mengerti dan memahami serta tanggap dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan baik. Adapun ciri dasar pendidikan karakter, yang pertama yaitu adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian. Yang kedua, adanya otonomi. Yang ketiga, keteguhan dan kesetiaan. Tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Yang kedua, jangka panjang tidak lain adalah mendasar diri pada tanggapan aktif, kontekstual, individual, dan atas impuls natural sosial yang diterimanya, yang pada gilirannya semakin mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses pembentukan diri secara terus-menerus. Visi dan misi pendidikan karakter. Visi, menanamkan pentingnya pendidikan karakter. Misi, yang pertama yaitu menerangkan pengertian pendidikan karakter, yang kedua menjelaskan pentingnya pendidikan yang berkarakter, dan yang ketiga menjelaskan manfaat pendidikan karakter. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan karakter, yaitu ada 6 poin. Yang pertama ada trustworthiness, kepercayaan. Contohnya yaitu seperti jujur, jangan menipu, menjiplak, ataupun mencuri. Yang kedua ada respect. Contohnya yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan, menggunakan sopan santun, bukan bahasa yang buruk, pertimbangkan perasaan orang lain. Terus jangan mengancam, memukul ataupun menyakiti orang lain. Yang ketiga ada responsibility, yaitu tanggung jawab. Contohnya yaitu lalu lakukan yang terbaik, gunakan kontrol diri, disiplin, dan pikirlah sebelum bertindak. Yang keempat ada fairness, yaitu keadilan. Contohnya seperti bermain sesuai aturan, ambil seperlunya, dan berbagi, berpikiran terbuka, mendengarkan orang lain, jangan mengambil keuntungan dari orang lain, jangan menyalahkan orang lain sembarangan. Yang kelima ada care, yaitu peduli. Contohnya seperti bersikap penuh kasih sayang dan menunjukkan Anda peduli, ungkapkan rasa syukur, maafkan orang lain, membantu orang yang membutuhkan. Yang keenam ada citizenship, yaitu kewarganegaraan. Contohnya seperti menjadikan sekolah dan masyarakat menjadi lebih baik, kerjasama, membuktikan dan melibatkan diri dalam urusan masyarakat, menjadi tetangga yang baik, menaati hukum dan aturan, menghormati otoritas dan melindungi lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada fungsi pendidikan karakter. Di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama, mengembangkan fondasi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa dan multikultur. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Yang keempat, pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Selanjutnya ada nilai pendidikan karakter.
Di sini ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter menurut Diknas, yaitu yang pertama adalah religius, di mana sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua ada jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan. Ketiga ada toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang berbeda dari dirinya. Yang keempat ada disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib, patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kelima ada kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang keenam ada kreatif, yaitu berpikir dan melaksanakan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh mandiri, sikap dan perilaku tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kedelapan ada demokrasi, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9 ada rasa ingin tahu, sikap yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Yang ke-10 ada semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ke-11 ada cinta tanah air, yaitu cara berpikir dan bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa, negara di atas kepentingan dan kelompoknya. Yang 10 dan 11 yaitu sama. Yang ke-12 yaitu menghargai prestasi, sikap dan tindakan menolong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 13 ada bersahabat atau komunikatif, yaitu sikap dan tindakan mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 14 yaitu cinta damai, yaitu yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 15 yaitu gemar membaca, kebiasaan yang menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya sendiri. 16 yaitu peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 17 yaitu peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18 yang terakhir yaitu tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya ada penyaluran pendidikan karakter di lingkungan sekolah, yaitu di sini ada 5 poin. Yang pertama ada penyaluran pendidikan karakter di sekolah dasar. Terus ada kegiatan belajar. 3 pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. 4 kegiatan populer dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan kelima ada penyaluran pendidikan karakter di perguruan tinggi.